Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, pagi hari ini dalam Saturday Morning Talk Spiritual Journey. Dan seperti biasa kita harus senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak berbilang, ya, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Alhamdulillah kita bisa melewati bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa setelahnya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang bagi kehidupan kita, yang telah memberikan cara-cara bagaimana hidup kita untuk menjadi bahagia, bagaimana hidup kita untuk menjadi nyaman, bagaimana hidup kita untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita tunjukkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan yang pasti kepada kita umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, seperti biasa rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa meminta izin kepada Allah, meminta ridho kepada Allah supaya kajian kita di pagi hari ini diberikan kemudahan, ya, diberikan keberkahan juga, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala kebaikan yang tidak berbilang. Mari kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berilah manfaat atas apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu kami. Berikan kemudahan dalam belajar ini, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami akan semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ada beberapa teman kita juga yang sekarang masih belum sehat. Ada mereka yang keluarganya juga sedang di ICU, sedang di rumah sakit. Mari kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya mereka segera dipulihkan kembali, supaya mereka segera diberikan kesehatan, kemudian bisa beraktivitas seperti layaknya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. 1 bulan lamanya saya terutama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu, tidak menyapa di setiap Sabtu pagi karena ingin melakukan sesuatu yang khusus untuk bulan Ramadan ini, Ramadan yang kemarin. Dan hari ini pagi hari ini saya akan memberikan hasil, saya memberikan hasil apa yang sudah dialami, apa yang sudah dilakukan, apa yang
menjadi sesuatu yang sebetulnya apa ya, sebagai satu perenungan lah buat kita gitu ya, sebagai satu perenungan buat kita. Jadi khusus pagi hari ini, Sabtu pagi ini, saya akan memberikan ajakan kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak hadirin rahimakumullah. Saya ingin mengajak melakukan satu perenungan ya. Hasilnya apa sih? Ramadanku apa hasilnya? Kira-kira begitu ya. Nah, baik, sebelum kita ke sana, silakan Mbak Anggi untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Farid sebelumnya karena sudah memimpin doa ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, kita sudah melanjutkan kembali sesi Saturday Morning Talk Spiritual Journey, dan ini alhamdulillah Pak Farid pun juga bersedia untuk melanjutkan kembali. Nah, sepertinya banyak Bapak Ibu di sini yang masih baru-baru nih Pak Farid, ada yang baru bergabung dengan kita. Yeah. Jadi karena tadi juga ada yang baru masuk dan juga ada yang kita baru mulai ya di live streamingkan ke Facebook gitu kan. Jadi mohon izin untuk saya sedikit share ulang kembali ya video profil kita. Mohon izin. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya, saya ucapkan kembali selamat datang. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat bersama ya dalam video welcoming kita, bahwa saat ini kita ada dalam kajian Saturday Morning Talk. Dan bersama saya Anggi Pradita dari Pradita Consulting. Dan acara ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Kali ini adalah sesi ke-45 dan semua rekamannya ini juga sudah kami upload ya ke dalam YouTube Pradita Channel, maupun sudah ada rekaman-rekaman live-nya di Facebook Pradita Channel. Dan seperti yang kita ketahui, narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi ya. Di sini beliau selain seorang certified trainer magnet rezeki ini, karena alhamdulillah di sini banyak sekali yang dari komunitas certified magnet rezeki dan juga teman-teman Pak Farid ya sebenarnya ya. Ini beliau saat ini masih bertugas ya, masih aktif bekerja di salah satu multinational company sebagai head of HRBP. Jadi alhamdulillah Pak Farid senantiasa nih untuk berbagi bersama kita, berbagi ilmu ya, karena saya pengen banget belajar sama beliau. Tapi kalau belajar sendiri nggak seru ya, enakan belajar rame-rame biar wasilah kebaikannya kita sama-sama ya, tentunya juga kita mudah-mudahan sama-sama mendapat keberkahannya. Dan ini Masya Allah di Zoom meeting sudah 100 orang nih Pak Farid, mentok ya, kayaknya perlu dipertimbangkan nanti apakah kita upgrade kembali ya, kalau misalnya Bapak Ibu banyak yang ingin hadir ya, juga di Zoom meeting. Bismillah nanti kita coba
usahakan agar bisa kita upgrade. Tapi selain itu yang mungkin sahabatnya, keluarganya mau bergabung dan belum bisa karena sudah full, bisa diinfokan langsung saja ke Facebook Pradita Channel ya. Dan di sini saya mau izin untuk sedikit menyapa nih ya. Banyak yang sudah chat, tapi tadi saya belum sempat membalasnya ya. Ada Kak Fatima Tuzuria ya, Ibu Nini, ada Pak Pira, nih Masya Allah dari Malaysia nih Pak Pira, rekan kerja bosnya Pak Farid nih ya. Ada Coach Nana dari Bintan ya, kemudian ada Ibu Dwi dari Bandung, Pak Rahmat ya, Bu Dwi Ismayanti, Bu Irawati dari Cikarang, Pak Arif Fadlullah dari Tangerang ya, Ibu Siti Kholiso dari Bekasi, Pak Nanang dari Sukabumi ya, Pak Sukabumi nih kampung halamannya Pak Farid kan ya. Ibu Nur Hayati ya, kemudian Pak Marwanto dari Tangerang, Ibu Siti Mariam, Ibu Yuyun, Ibu Nayati, Bu Isnani, Ibu Ika Fenti, Bu Yuli Rahma, Mbak Yuli nih ya, Pak Jusnan nih Masya Allah dari Korea Selatan ya, Ibu Lina, kemudian ada Ibu Wasni, Bu Eni dari Bandung ya, Pak Amin, Kak Uha ya, masih baik lagi Bu Winarni, Bu Dwi Mulyani, Bu Teti nih Masya Allah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin juga Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih atas salamnya. Dan juga di Facebook ya, ini alhamdulillah sudah hadir juga 47 orang, Masya Allah ya. Ada Mbak Saidatin di Lampung, Bu Iswarnita, Ibu Tri Winarni, Bu Lina, Bu Eis ya, Ibu Ari, Bu Isna, Bu Ismi, ya, Bu Siti Kopinatun, Bu Rusniati, Bu Imi Aziza, Bu Sri Palupi, Bu Tumpi, Bu Yulia, Bu Kopinatun, Bu Santi, wah banyak sekali ya, Bu Wike, dan sebagainya. Mohon maaf kalau yang ada yang belum saya sebutkan, dan mohon maaf juga yang tadi sudah bergabung di Facebook. Jika sudah menunggu-nunggu di YouTube ya, saya masih perlu latihan lagi untuk connectin YouTube-nya ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih dilancarkan untuk di Zoom meeting ini, dan juga tentunya tadi juga masih dilancarkan untuk kita live-kan ke Facebook. Dan Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, acara ini sebenarnya kita biasanya ada bagi dua ya, ada sesi pertanyaan dan sesi materi ya. Tapi karena ini adalah sesi pertama yang kita mulai setelah bulan Ramadan bersama Pak Farid kembali ya, setelah sebelum kita sudah ada 40 sesi bersama Pak Farid ya, Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung dan baru mengenal Pak Farid. Jadi ini silakan bisa diintip-intip video-video yang lainnya baik di Facebook maupun di YouTube. Dan kalau gitu, maka tidak berlama-lama, kita akan mulai nih, kayaknya baik yang nggak sabar banget ya belajar sama Pak Farid gitu ya. Maka kita sambut Pak Farid untuk, silakan Pak, kita memulai kajian hari ini dengan tema Ramadanku, Ramadanmu. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kita lanjutkan, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada beberapa hal tadi yang tidak lancar, ada beberapa hal yang harus kita setting ulang lagi. Maklum ya, nggak apa-apa, setiap kali ketika kita ingin melakukan perbaikan, ingin melakukan upgrading itu mesti mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa, itu normal, sesuatu yang normal. Seperti halnya kita berbicara tentang Ramadan ini, ya, tentang Ramadan ini, Ramadanku, Ramadanmu, seperti apa? Mari kita evaluasi Ramadan kita. Dan sebelum melanjutkan, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Dan semoga kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Apa hasil dari Ramadan kita yang kemarin? Ini sesi khusus yang kita buat, yang kita siapkan untuk Bapak dan Ibu. Sesi yang betul-betul hanya membahas tentang Ramadan, dan pembahasan ini juga akan, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf ya, di WA saya juga beberapa orang barusan ini agak-agak protes nih Bang Anggi. Udah kesiangan katanya, jadi sudah mentok 100 orang pesertanya sudah maksimal. Insya Allah minggu depan kita akan upgrade menjadi 500 orang ya, jadi supaya teman-teman yang lain bisa sama-sama bergabung dengan kita semua. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, bulan suci Ramadan, kita ambil dua dalil. Kita ambil satu ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini satu dalil yang sangat kuat, satu dalil yang sangat populer, dalil favorit yang memang dibawakan oleh setiap orang yang berbicara tentang Ramadan. Satu hal yang menarik, ya, diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ada satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Betapa kita tahu, betapa kita sama-sama menyadari, meyakini, mempercayai bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang tidak sama dengan 11 bulan lainnya. Banyak sekali keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau kita mau menulis satu persatu. Yang pertama, bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana dilipat gandakannya pahala kebaikan. Kalau misalnya kita melakukan satu kebaikan di bulan biasa, di luar bulan Ramadan, pahalanya katakanlah 10. Maka ketika kita melakukannya di bulan suci Ramadan, itu pahalanya itu berlipat-lipat. Ada yang mengatakan 70 kali lipat, ada yang mengatakan 10 kali lipat dari yang biasanya, ada yang mengatakan 700 kali lipat, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan bulan yang biasa, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang sejati. Nah, yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan ini juga karena di bulan suci inilah diturunkannya Al-Quran. Diyakini 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Makanya suka ada peringatan Nuzulul Quran. Ya, setiap tahun biasanya kalau di Indonesia ini di Jakarta ada peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, ya, tapi nggak tahu tahun ini ada apa tidak. Saya mohon maaf tidak memperhatikan kemarin. Semoga tetap ada, ya. Semoga tetap ada. Kemudian yang berikutnya, ini yang berkembang di kita sebagai orang awam di tempat kita, gitu ya. Bulan suci Ramadan itu bulan di mana setan tuh dibelenggu. Setan tuh dibelenggu. Makanya pada saat saya kecil dulu suka diajari oleh orang-orang di kampung saya di Sukabumi Selatan sana, gitu. Kalau bulan Ramadan tuh nggak usah takut, kamu malam-malam pergi aja, taraweh, tadarus dan sebagainya. Kenapa? Karena setannya lagi dirantai, setannya lagi dibelenggu, jadi pocong juga nggak akan ada, genderuwo juga nggak akan ada. Gitu. Seperti itulah gambarnya kira-kira. Apakah betul setan dibelenggu? Wallahu a'lam. Barangkali ini bahasa kiasan saja. Toh kenyataannya yang lebih setan dari setan juga banyak gitu. Kadang-kadang kita sendiri lebih dari setan juga gitu. Kenapa di bulan suci Ramadan masih aja melakukan dosa, masih aja melakukan maksiat. Jadi seperti itulah kondisinya. Kemudian keutamaan lain, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Jadi maknanya apa? Ini satu rangsangan untuk kita, satu dorongan untuk kita, satu motivasi untuk kita untuk apa? Untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Untuk berbuat baik semaksimal mungkin. Dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan yang tidak baik semaksimal mungkin juga. Ya, maksimal kita kurangi. Artinya melakukan perbuatan tidak baiknya seminimal mungkin. Kalau bisa malah nggak usah sama sekali. Itu analogi dari pintu neraka itu ditutup. Lalu Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Yang berikutnya, penuh ampunan. Ini bulan yang penuh ampunan. Bulan yang seharusnya kita pergunakan untuk bertobat setobat-tobatnya. Atau dikatakan sebagai taubatan nasuha. Kapan lagi kita punya waktu di mana tobat kita itu akan didengar oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang pintu surga sedang dibuka. Karena memang pintu neraka sedang ditutup. Karena memang dilipat gandakannya pahala kebaikan kita. Meminta ampun, kita bertobat dibarengi dengan perbuatan baik.
yang pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Ada lagi malam Lailatul Qadar, malam yang sama dengan 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam tersebut, itu pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Ada orang mengatakan 10 malam terakhir. Ada orang mengatakan di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ada orang mengatakan pokoknya 10 malam terakhir. Disitulah kita melakukan proses iktikaf. Disitulah kita betul-betul khusyuk beribadah kepada Allah. Ini tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Hanya di bulan suci Ramadan saja. Ya. Di bulan ini, bulan yang benar-benar mustajab untuk berdoa. Saat kapan? Saat sahur. Benar-benar tempat atau waktu yang tidak ada bandingannya. Kemudian kapan? Saat berpuasa. Kapan lagi? Saat berbuka itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu yang sangat baik. Waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Meminta apapun. Meminta ridho, meminta rahmat, meminta kebahagiaan, meminta keselamatan, meminta kenikmatan, meminta kenyamanan. Apapun itu boleh saja. Ya, kita punya hak untuk berdoa yang terbaik tentunya. Jangan mendoakan orang lain doa yang tidak baik. Kemudian bulan yang berbagi, bulan untuk berbagi. Makanya orang berlomba-lomba untuk berbagi. Apalagi kalau kita bicara sedekahnya itu di 10 malam terakhir. Di 10 hari terakhir. Pada saat ada Lailatul Qadar. Banyak sekali tanda petik iklan yang mengatakan ketika kita sedekah 100.000 maka pahalanya bisa sama dengan 3 miliar. Dihitung, whatever, apapun itu. Inilah memang keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan yang mengajarkan takwa, bulan yang terdapat ibadah khusus yang tidak dilakukan di bulan-bulan lainnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah. Kalau kita melihat keutamaan Ramadan, kalau kita melihat apa yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Kalau kita melihat apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Pertanyaan saya, ya. Jadi, Mbak Anggi, sesi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik ini untuk jujur kepada dirinya sendiri. Mohon maaf kalau nanti ada yang tersinggung, mohon maaf nanti kalau ada yang merasa, mohon maaf kalau nanti ada yang benar juga atau enggak benar itu Pak dan sebagainya, silahkan. Tetapi memang kajian kita, ciri khas Saturday Morning Talk ini adalah kita mencoba membahas sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang kita lakukan, yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang. Kadang-kadang orang mengatakan atau merasakan ini sesuatu yang ini mah nggak usah dibahas juga nggak apa-apa gitu kan. Ini sesuatu yang nggak penting-penting amat. Tetapi kita ingat kadang-kadang kita itu hidup itu jatuh gara-gara kerikil, bukan gara-gara batu yang besar. Kenapa? Karena kalau batu besar tuh kelihatan di depan mata, kita gampang menghindarinya. Tapi kalau kita tersandung oleh siapa? Oleh kerikil yang kecil, nah itu. Kadang-kadang itu yang akan membuat hidup kita menjadi tidak baik ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Sudah berapa tahun kita berpuasa? Ayo kita jawab. Kalau usia kita, kalau misalnya rata-rata usia mulai balik kita, mulai usia dewasa kita itu katakanlah rata-rata 15 tahun. Mari kita hitung, dari mulai usia 15 sampai sekarang 30 tahun, kan? 30 something, 40 something, 50 something, sudah berapa tahun kita berpuasa? Ayo kita hitung masing-masing sambil saya mau berbuka puasa di pagi hari ini. Ya, berapa tahun kita puasa? 25 tahun. Tuliskan. Silakan di chat Zoom ini, ya. Katakanlah kalau saya usianya 30 tahun, berarti sekitar 15-an tahun, 15 tahun lebih. Kalau usia saya sudah mencapai di kepala 4, mungkin, ini Ibu Coach Nana nih, 24 tahun, ada 15 tahun, Masya Allah, masih muda berarti ya, 50 tahun, Pak Nanan Suhendar 50 tahun.
Ya, baru 8 tahun Almira, Ibu Almira ya, Ibu Winari 32 tahun. Masya Allah. Pertanyaan saya yang berikutnya setelah, nah ini Bu Irawati 25 tahun ya. Ibu Irawati 25 tahun puasanya gitu ya. Oke. Baik, tak apa. Kalau kita sudah melakukan puasa puluhan tahun lah, pasti belasan tahun, minimal belasan tahun yang hadir di Zoom meeting kita ini gitu ya. Minimal belasan tahun, maksimal ya puluhan tahun. Kalau saya juga sudah puluhan tahun. Lalu pertanyaan saya, ketika kita sudah berpuasa belasan tahun, puluhan tahun, apakah kita ini semakin soleh atau solehah enggak hidup kita? Apakah hidup kita itu semakin bahagia atau tidak semakin bahagia? Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa saya menanyakan seperti ini? Karena kalau kita bicara bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan tempatnya kita bertobat, bulan tempatnya kita training untuk melakukan berbagai amal kebajikan, amal kebaikan. Lalu sekian puluh tahun kita berpuasa, sekian belas tahun kita berpuasa, apakah kita sudah menjadi semakin soleh, semakin solehah? Apakah hidup kita itu menjadi semakin bahagia? Apakah kita ini menjadi semakin dekat dengan Allah? Apakah semakin tenang hidup kita? Apakah semakin berlimpah rezeki kita? Keberlimpahan rezeki ini bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar materi. Tapi yang namanya hidup soleh itu rezeki. Kita hidup bahagia itu rezeki. Semakin dekat dengan Allah itu rezeki. Semakin tenang hidup kita, semakin nyaman, semakin bahagia itu rezeki. Punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh itu rezeki. Termasuk diantaranya apakah semakin berlimpah rezeki kita. Rezeki dalam bentuk materi gitu. Ya. Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah. Jika iya, alhamdulillah. Jika betul, alhamdulillah. Berarti apa? Berarti apa yang kita lakukan selama ini, selama menjalankan puasa di bulan Ramadan, selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, berarti betul-betul kita memberikan atau mendapatkan manfaat. Tetapi jangan-jangan sebaliknya nih. Jangan-jangan sebaliknya. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Walaupun kita sudah belasan tahun ikut melalui bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, jangan-jangan kita semakin tidak soleh, jangan-jangan. Ya. Wallahu a'lam. Jangan-jangan semakin tidak bahagia, jangan-jangan semakin jauh dari Allah, jangan-jangan semakin tidak tenang hidup kita, jangan-jangan dari sisi rezekinya itu belum tentu berlimpah ruah. Jangan-jangan seperti itu. Ya, bisa jadi. Nah, inilah yang mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama muhasabah. Kita merefleksikan diri kita sendiri. Jangan-jangan sebaliknya gitu. Puluhan tahun, belasan tahun kita menjalankan ibadah suci selama di bulan suci Ramadan kita menjalankan ibadah, jangan-jangan kita malah nggak semakin soleh, nggak semakin bahagia, nggak semakin tenang, jangan-jangan malah makin tambah amanah, makin tambah utang, makin jauh dari Allah, jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, kenapa? Kenapa itu terjadi? Ya, saya sih yakin, insya Allah orang-orang yang ada di dalam kajian kita ini, insya Allah di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang semakin soleh. Orang-orang yang semakin bahagia, orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, orang-orang yang semakin tenang hidupnya. Jika ada yang sebaliknya, jika ada yang tidak mendapatkan itu, kenapa? Kenapa bisa terjadi? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, bukan bulannya yang tidak baik. Ya. Karena apa? Tidak ada bulan Ramadan yang tidak baik. Allah itu menciptakan pasti yang terbaik. Segala sesuatu itu Allah pasti ciptakan yang terbaik. Kalau terjadi sebaliknya, setelah sekian puluh tahun berkali-kali kita melaksanakan beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian kita tidak semakin tenang hidupnya,
Berarti ada hal-hal yang tidak tepat di dalam kita menjalani bulan suci Ramadan. Ada hal-hal yang tidak pas yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, padahal Allah mengatakan, kita sama-sama tahu, kita berbicara di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, gitu kan. Nah, kalau ini terjadi, kalau di dalam kehidupan kita semakin lama semakin tidak baik, atau semakin lama semakin tidak bahagia, semakin lama semakin tidak nyaman, ya. Padahal Allah mengatakan kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita akan dijadikan semoga kita menjadi seorang yang bertakwa. Kenapa Allah mengatakan semoga? Karena barangkali tidak akan semua orang bisa menjadi orang yang bertakwa. Padahal Allah mengatakan di dalam At-Tolak 2 dan 3, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Mari kita hubungkan Al-Baqarah 183 tadi. Allah menyuruh kita, meminta kita untuk berpuasa. Supaya apa? Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Ya, kalau kita bertakwa itu pasti hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan nyaman, rezekinya bakal berlimpah. Dari mana kita bisa mengatakan seperti itu? Itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Apapun persoalan kita, jalan keluarnya ada. Berapa tidak mudahnya hidup kita, Allah pasti berikan jalan keluar. Ya. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, Allah pasti kasih. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mau mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jadilah orang bertakwa. Ya, jadilah orang bertakwa. Salah satu bagaimana cara menjadi orang bertakwa, yaitu menjalankan bulan suci Ramadan dengan sepenuh hati. Tetapi puluhan tahun melewati Ramadan, ya, puluhan tahun kita berpuasa, puluhan tahun kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa kok kita sepertinya hidup ini tidak pernah lepas dari persoalan? Kenapa sepertinya persoalan kita tuh masih tetap aja datang lagi, datang lagi, datang lagi? Ya, memang orang hidup pasti datang, pasti punya persoalan. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan di dalam hidup. Tetapi yang pasti, bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan. Dan caranya seperti apa. Dan dari mana kita mendapatkan solusi dari persoalan? Ya, dari Allah. Kemudian rezeki yang berasal dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Lalu, kalau misalnya sekian tahun kita berpuasa, ternyata kita masih punya persoalan yang tidak selesai dalam hidup kita. Setelah sekian tahun kita melewati bulan Ramadan, ternyata rezeki kita juga masih belum lancar. Jangan-jangan kita masih belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah di Tolak ayat 2 dan 3. Lalu, kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa? Padahal berpuluh-puluh tahun melewati bulan suci Ramadan. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ini kita mulai masuk, kita mulai melakukan perenungan, kita mulai melakukan refleksi untuk diri kita sendiri. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Jadi ini membutuhkan keberanian untuk jujur dengan diri kita sendiri.
Keberanian untuk mengatakan apakah ini iya atau tidak. Keberanian untuk mengatakan apakah saya masih seperti ini atau tidak. Ya, mohon maaf. Itu yang pertama sebelum saya lanjutkan. Yang kedua, apa yang akan kita bahas ini bukan berarti tidak baik. Ini semuanya baik. Semuanya baik. Ya, kalau hakikatnya adalah kita lakukan betul-betul untuk semata-mata karena Allah. Tapi kalau kita lakukan masih berpikir sesama makhluknya, barangkali itu yang salah satu menjadi penyebab kenapa Ramadan kita itu masih belum bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Pada saat sebelum datang bulan Ramadan, ya, kita kan sering nulis di medsos, di media sosial, kita sering nulis di Facebook, di Instagram, Twitter, apapun itu. Kita katakan seperti ini, katakanlah misalnya ya. Ada kata-kata yang sangat puitis. Gitu ya. Saya ambil satu contoh dari ungkapan-ungkapan bagaimana cara kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadanlah pemutihnya. Betapa aku merindukan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan maghfirah ini, ya Rabb. Mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Satu kalimat yang sangat enak, satu kalimat yang sangat sangat syarat dengan makna, penuh dengan makna. Tetapi mari kita lihat, kalau kita menulis kata-kata seperti itu, kita mengucapkan kata-kata seperti itu, betulkah kita gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yakin nggak sih kita itu benar-benar berbahagia, bergembira, bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ini jawaban-jawaban yang akan dimunculkan dalam pertanyaan-pertanyaan nanti ini. Jawabannya mesti dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling jujur. Karena saya ingin, ini pertanyaan juga termasuk untuk diri saya juga. Saya juga selalu melakukan introspeksi yang seperti ini. Betulkah kita benar-benar gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Kalau iya, masih terpikir nggak di dalam hati kita, aduh Ramadan, aduh puasa. Ini berarti anggaran atau budget untuk makanan kita ini pasti nambah. Kepikir nggak seperti itu? Ya. Waduh, Ramadan datang. Ini THR-nya gimana? THR-nya berapa kali gaji? Apakah mungkin perusahaan kalau masih bekerja, apakah mungkin perusahaan masih memberikan THR padahal kondisinya seperti ini, COVID-19 pandemi. Kemudian, betulkah kita gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan kalau kita masih berpikir, aduh belum beli baju baru, belum beli sarung baru, peci baru, jilbab yang baru, baju kurung, selendang, sajadah, sepatu, sendal. Dari mana ya uangnya ya? Padahal bulan Ramadan sudah masuk, bulan puasa sudah masuk. Masih kepikir nggak seperti itu? Aduh, Ramadan sudah datang lagi. Padahal belum ngecat rumah belum dicat, rumah belum dibersihin, rumah belum dirapiin, dan sebagainya. Lalu, riweuh urusan mudik. Belum juga Ramadan, belum juga puasa. Di medsos sudah tang-ting-tung, sudah berantem sana-sini urusan. Pemerintah tidak akan memberikan kesempatan mudik, pemerintah akan mencegat di jalan dan sebagainya. Riweuh nggak kita dengan mudik seperti itu? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita betul-betul bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kalau kita betul-betul bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, mestinya kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tadi.
Mestinya kita nggak usah repot-repot mikirin, aduh budget makanan bakal naik, aduh THR-nya nanti bagaimana, bu dapat apa enggak, aduh tahun ini saya sudah tidak bekerja lagi sebagai pensiunan atau kena PHK misalnya, dari mana nanti dapatkan THR, dari mana nanti beli baju baru untuk istri saya, untuk anak saya, untuk suami misalnya. Ya, bagaimana nanti nyiapin uang receh untuk bagi-bagi pada saat hari raya misalnya gitu kan, belum beli baju, sepatu, sandal dan sebagainya. Kalau kita masih memikirkan hal-hal yang seperti itu, jangan-jangan sebetulnya kita masih belum bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada hakikatnya bulan suci Ramadan itu tidak mengajarkan itu. Ya, tidak mengajarkan itu. Bulan suci Ramadan itu ya, bulan yang mengajak kita untuk betul-betul menghadapkan hati kita, pikiran kita hanya semata-mata karena Allah. Mestinya urusan-urusan duniawi itu udah nggak ada lagi, gitu. Seperti itu. Nah, tetapi apakah kita betul-betul gembira kalau kita masih mikirin hal-hal yang tadi? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, tidak berarti bahwa berarti yang menyambut gembira ini itu nggak benar, nggak juga. Memang seharusnya kita juga menyambut Ramadan ini dengan spesial, dengan sesuatu yang istimewa, dengan sesuatu yang betul-betul kita sambut dengan Masya Allah luar biasa, gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih kepikiran yang bercabang-cabang untuk urusan yang sifatnya duniawi yang sebetulnya bukan hakikat dari bulan suci Ramadan, mari kita pertanyakan kembali. Jangan-jangan ini yang membuat Ramadan kita tidak berbekas sehingga tidak menjadikan kita sebagai salah satu orang yang bertakwa. Baru satu, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Yang kedua, ada orang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk berempati, untuk bersimpati kepada fakir miskin. Kenapa kita mesti berempati kepada fakir miskin? Kita diberikan pelajaran oleh Allah selama bulan suci Ramadan untuk merasakan bagaimana sebagai orang miskin, orang fakir yang tidak bisa mendapatkan makan, yang tidak bisa memperoleh makanan, tidak bisa memperoleh minuman. Itu pelajaran yang sangat baik, pelajaran yang sangat sempurna. Tetapi apakah itu menyerap di pikiran kita? Kenapa saya mempertanyakan ini? Termasuk saya juga mempertanyakan kepada diri saya sendiri. Kalau kita diajarkan berempati dengan fakir miskin, kenapa pada saat buka puasa kalap? Makan segala dimakan, minum segala diminum. Ya kan? Puasa mengajarkan kepada kita supaya kita berempati dengan fakir miskin, dengan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan sesempurna kita. Ikut merasakan tidak enaknya kalau nggak punya makanan. Fakir miskin itu tiap hari belum tentu ada kepastian bisa makan. Tetapi kita hanya dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh bulan suci Ramadan untuk tidak makan dan minum itu selama 12-13 jam saja untuk ukuran Indonesia. Setelah itu apa yang terjadi? Kita bebas untuk makan, bebas untuk minum, bebas untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita berempati dengan fakir miskin yang setiap hari belum tentu mereka mendapatkan makanan. Nah, kenapa kita kok kalap pada saat kita berbuka puasa? Semua dimakan, semua diminum, semua disiapkan, semua dibeli, semua macam-macam seperti itu. Apakah ini memberikan bekas kepada kita? Apakah ini Ramadan yang seharusnya kita lakukan? Apakah ini yang akan memberikan derajat atau pangkat sebagai orang yang bertakwa kepada kita? Kalau pada saat berbuka puasa kita masih kalap. Kalap itu apa ya? Apa ya kalap itu lagi bahasa ininya? Ya kayak kemaruk gitu ya Pak? Kemaruk ya, segala dimakan, segala dimasukin. Wah, ada es kelapa, es kopior, ada es cendol, ada macam-macam, ada gorengan, macam-macam seperti itu. Nah, itu tidak akan memberikan bekas apa-apa, tidak akan membekas ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, kepada jiwa kita, kalau ketika berbuka kita masih kalap seperti itu.
Jangan-jangan ini yang menyebabkan kita masih belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ini kok jadi hening begini, Mbak? Semoga lagi tidak ada yang mengevaluasi merasa. diri ya. Kalau hening Mengevaluasi itu, diri, Pak. kalau hening saya minum dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Saya sih gini aja, hening begini apa jangan-jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, jangan-jangan marah dengan apa yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi tidak ada niatan untuk menyakiti siapapun. Saya hanya ingin mengajak, ayo kita introspeksi diri. Kenapa? Karena sekian puluh tahun kita menjalankan bulan suci Ramadan, ya. Sekian puluh tahun kita berpuasa, beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau hidup kita itu masih belum tenang, belum bahagia, belum nyaman, rezeki belum melimpah, belum diberikan kesehatan yang luar biasa, ya, itu berarti kita masih belum bertakwa. Kalau kita belum bertakwa, jangan-jangan memang ada hal yang tidak tepat, gitu ya. Tidak tepat untuk dijalankan selama bulan suci Ramadan. Makanya kita lakukan, kita bedah gitu ya, kita ulas satu persatu. Ya, kita ulas satu persatu. Oke, yang berikutnya, apa yang membuat kita jangan-jangan tidak bisa menjadi orang bertakwa? Biaya makanan dan minuman selama bulan Ramadan itu lebih tinggi, budgetnya lebih tinggi daripada bulan biasa. Ini yang paling merasakan siapa? Yang paling merasakan emak-emak nih, para ibu rumah tangga. Ya, mesti menambah budget. Bisa kalau budgetnya sehari bulan biasa 10 misalnya, mungkin bulan Ramadan bisa 15, bahkan bisa 20, atau jangan-jangan 30. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Satu, ya, Ramadan ini memang menjadi bulan yang penuh berkah. Penuh berkah bagi siapa? Paling tidak berkah untuk pedagang makanan. Bukankah selama bulan Ramadan ini, ya, banyak sekali pedagang-pedagang makanan yang panen. Bahkan banyak juga pedagang-pedagang makanan yang menyiapkan makanan berbuka yang dadakan. Yang tadinya nggak pernah jual makanan, jual makanan. Kenapa? Orang bilang ngalap berkah. Orang bilang mencari berkah Ramadan. Iya, memang berkah bagi pedagang makanan. Apakah Ramadan berkah bagi kita? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Kenapa biaya makanan dan minuman itu selama bulan Ramadan menjadi lebih tinggi? Karena nafsu kita, keinginan kita itu segala ingin dimakan, segala ingin dibeli. Ada kolak, ada gorengan, ada cendol, ada es kelapa, ada es kopior, ada wah macam-macam. Coba ingat ya, ketika kita sore-sore jam 4 lah, jam 4, jam 5 keliling nyari makanan buat berbuka, yang ada itu lapar mata, bukan lapar perut. Ingat ya, yang ada itu lapar mata, bukan lapar perut. Kenapa saya katakan lapar mata? Ingin beli somai, beli cendol, beli bakso, beli es teler, beli es kelapa muda, beli risol, beli apalagi lontong sayur, beli bubur ayam, beli macam-macam. Kita beli, kita siapkan, lapar mata. Ayo kumpulkan, tumpuk di meja makan kita, buka puasa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Yang terjadi apa? Teguk air putih, korma 1 atau 3 biji, yang terasa setelah itu apa? Kenyang nggak? Atau segelas teh manis misalnya, walaupun tidak dianjurkan karena ternyata tidak sehat bagi tubuh kita gitu kan. Apa yang terjadi? Kemana makanan-makanan yang tadi kita beli karena lapar mata? Kemana makanan-makanan yang tadi kita kumpulkan, kita tumpuk menjadi satu di meja makan itu? Dimakan nggak? Belum tentu. Jangan-jangan itu malah dibuang, jangan-jangan itu malah nggak kemakan, jangan-jangan itu malah mubazir. Ingat, mubazir itu temannya setan. Jangan-jangan kita membuang sesuatu yang apa? Yang
sebetulnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi buat kita sesuatu yang mubazir. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Kalau itu mubazir, apakah ini kita berempati dengan kondisi fakir miskin? Apakah kita memang benar-benar ingin merasakan perasaan orang fakir dan miskin yang tidak bisa mendapatkan makanan setiap saat? Ketika kita berpuasa paling banter 12-13 jam ukuran Indonesia, habis itu kita tumpuk makanan gara-gara lapar mata, ya kita tumpuk semuanya menjadi satu tapi nggak kita makan. Apakah itu tanda kita berempati kepada fakir miskin? Kan tidak. Pak, emang nggak boleh beli makanan? Sangat boleh. Emang nggak boleh kita mau makan ini itu? Sangat boleh. Asal dimakan, jangan jadi mubazir. Kita mesti berhitung itu lapar mata apa lapar perut. Karena lapar perut itu dengan segelas teh manis saja, 3 potong kurma saja, atau mungkin 1 potong gorengan, itu selesai. Tapi kalau kita bicara lapar mata, sampai gimana pun kita tidak akan pernah merasa kenyang. Mata kita, bukan perut kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ini ada yang menarik. Ada bukber, buka bersama. Ini kalau tidak ada pandemi, tidak ada COVID-19, ini acara bukber ini luar biasa. Itu diadakan di mana-mana. Bahkan kalau kita mau booking tempat, reservasi hotel, reservasi restoran di mall itu, Masya Allah. Nggak mudah. Ya, kemarin saja bulan ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah, ya di mall dekat rumah saya di daerah Lipo Karawaci, Lipo Mall, gitu, Super Mall Karawaci. Itu ternyata katanya ketika di 10 hari terakhir orang mau ngadain buka bersama itu, Masya Allah, mesti datang kapan? Mesti datangnya itu sekitar jam 4 supaya kebagian tempat. Kalau datangnya mepet-mepet maghrib, Masya Allah, silahkan ngantri. Silahkan ngantri. Kenapa ngantri? Saking tidak mudahnya mendapatkan tempat. Itu saja kalau pada saat bulan yang COVID. Seperti sekarang ini, gimana kalau bulan yang biasa? Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, buka bersama. Ini ada manfaatnya? Ada. Baik nggak? Baik. Boleh dilakukan? Boleh. Selama memang ini memberikan manfaat untuk kita dan sesuai dengan ketentuan agama. Syar'inya sesuai dengan seperti itu. Kenapa? Betulkah buka bersama ini untuk silaturahmi dan mencari keberkahan? Kalau yang kita lakukan itu adalah lebih fokus, lebih rempong ngurusin menu makanan dan minuman. Nanti makanannya apa ya? Oh inilah, itulah. Menu makanannya yang dibahas. Berkali-kali panitia itu membahasnya menu makanan. Dan menu minumannya. Bagaimana menghidangkannya? Bagaimana cara menyajikannya? Apalagi kalau misalnya, saya pernah baca di sekitar 3-4 tahun yang lalu. Gitu. Mau ngadain bukber, ada satu komunitas. Ribut, bagaimana dress code-nya? Diwawancara sama teman televisi, diwawancara, oh kita sedang melakukan acara buka bersama dengan dress code batik. Kenapa? Karena kita ingin memperkenalkan batik ini kepada seluruh Nusantara. Apa hubungannya Ramadan dengan batik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Bukan berarti itu nggak baik, baik-baik aja. Bukan berarti itu nggak boleh, boleh saja. Tetapi apakah itu sesuai dengan hakikat Ramadan? Yang kedua, ketika buka bersama, banyak makanan dan minuman yang terbuang. Mubazir nggak? Mubazir. Ya, mubazir. Banyak sekali kejadian yang seperti itu. Yang berikutnya, ada ceramah nggak? Ada. Ada kultum nggak? Ada. Cuman basa-basi. Percaya sama saya. Kultumnya itu, cuman 5 menit, 7 menit, ya. Ceramahnya 5 menit, 7 menit, ya. Setelah itu kenapa? Kita kembali ke kebiasaan semula. Pada saat kultum, apakah orang memperhatikan? Apalagi zaman sekarang kita punya gadget. Enggak juga. Gitu. Buka bersama boleh? Boleh. Buka bersama silahkan.
Yang pasti buka bersama itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya. Ini persoalan yang terjadi, dan yang paling penting ketika kita melakukan buka bersama di mall, dimanapun itu, ayo sholat maghribnya gimana? Ayo kita sibukkan dengan makanan, ayo kita sibukkan dengan minuman, ayo kita sibuk dengan hahaha, dengan cipika-cipiki, dengan ngobrol sana sini, apalagi ketemu dengan teman yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Silaturahmi betul, tetapi maghribnya banyak yang keteteran. Sholat maghribnya dilakukan tetapi sudah mendekati uzur waktunya. Katakanlah sekarang bulan-bulan ini misalnya maghribnya jam 6 tet. Mungkin gara-gara buka bersama, maghrib kita, sholatnya kita lakukan jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 10. Kenapa? Karena kita sibuk dengan acara buka bersama ini. Bukan tidak boleh, silahkan. Bukan tidak baik, baik, silahkan. Tetapi kalau sampai misalnya sholat maghribnya itu terabaikan, apalagi sampai kelewat. Kenapa kamu nggak sholat maghrib? Maaf, nggak sempat, sibuk, saya panitia buka bersama. Allahu Akbar, subhanallah. Ada yang begini, ada. Apalagi nanti habis buka bersama, tarawihnya dapat nggak? Belum tentu. Wong dari mall ke rumah itu juga jaraknya lumayan. Ya, apakah ya langsung tarawih juga? Belum tentu. Kekenyangan, kecapean, habis ngobrol sana sini, chit-chat sana sini. Inilah yang terjadi dengan apa yang kita lakukan secara umum di bulan suci Ramadan. Yang di sini, yang ada di Zoom ini, di Facebook ini, insya Allah tidak demikian. Insya Allah tidak demikian. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Jam 7:05 Mbak Ani ya, masih punya 25 menit. Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit hari ini. Ini kesempatan kita melakukan evaluasi. Karena apa? Kita persiapan 11 bulan lagi ngadepin bulan Ramadan tahun depan. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Semoga kita dimampukan kalau masih bertemu untuk melaksanakan bulan suci Ramadan dengan betul-betul sesuai syar'i, gitu ya. Sesuai dengan hakikat Ramadannya. Nah, yang berikutnya santunan bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang melakukan santunan di bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, kaum du'afa, selama bulan suci Ramadan akan menjadi objek bagi kita orang-orang yang mampu, terutama anak-anak yatim. Akan menjadi objek, akan menjadi bintang panggung, ya, menjadi artis, menjadi objek dari apa? Santunan kita. Betul kan? Emang nggak boleh? Boleh. Emang nggak baik? Baik. Tetapi mari kita lihat di hati kita masing-masing, berpikir dengan pikiran yang jernih, berpikir dengan hati nurani yang paling dalam. Kita jadikan objek yatim piatu itu sebagai penerima santunan, du'afa sebagai penerima santunan. Jadi bintang panggung. Kita kasih santunan yang jumlahnya ya mungkin cukup untuk buat sebulan hidup mereka, lalu foto cekrek, upload di media sosial, dan jadilah itu sebagai kesalehan kita, tanda petik. Ngaku begitu enggak? Cari anak yatim, cari du'afa, kita kasih santunan, ya kayak di foto inilah. Baris di depan, kasih santunan, salim ke yang ngasih, jadikan bintang panggung, jadikan objek, kasih santunan yang mungkin cuma sebulan, foto cekrek, upload di medsos, lalu kemudian itu jadi salah satu ciri kesalehan kita. Betul tidak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Ya. Tetapi apakah yang kita lakukan itu menyentuh hakikat pemberian santunan itu? Baru santunannya. Kemudian yang kedua, pada saat makan nih, ada acara di hotel atau di gedung atau di mana gitu kan.
Yang sibuk ngurusin makanan itu kan panitia-panitia juga sama undangan lainnya. Anak yatim diurusin nggak makannya? Diurusin, Pak, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang nggak diurusin juga. Kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Saatnya makan ya udah sibuk dengan makanan, anak yatim belum tentu. Ada yang begitu pernah ngalamin. Ya. Tetapi kalau misalnya disiapkan khusus untuk buffet anak-anak yatim, alhamdulillah itu bagus gitu kan. Nah, lalu setelah lewat bulan suci Ramadan, apakah kita masih menyantuni anak yatim itu? Kenapa kita rame-rame di bulan suci Ramadan memberikan santunan kepada anak yatim, sementara di 11 bulan lainnya kita abaikan mereka? Di 11 bulan lainnya kita nggak pernah lagi berikan santunan kepada anak yatim itu. Padahal keseharian mereka, padahal kebutuhan mereka itu bukan cuma sekedar di bulan suci Ramadan. Kebutuhan mereka itu 12 bulan dalam 1 tahun, 365 hari dalam 1 tahun, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Lalu kenapa kita berbondong-bondong hanya memberikan santunan pada saat bulan suci Ramadan? Kenapa tidak kita lakukan setiap hari? Oh iya Pak, karena kita mencoba untuk berburu pahala, karena pahalanya ketika kita memberikan sedekah di bulan suci Ramadan berlipat ganda. Kalau kita melakukan seperti itu, boleh nggak saya katakan bahwa kita egois? Boleh nggak saya katakan bahwa ibadah kita itu hanya sekedar mengejar pahala? Kalau sekedar mengejar pahala berarti kita itu egois, hanya berpikir sesuatu yang mendapatkan keuntungan itu untuk diri sendiri. Berikan santunan supaya dapat pahala besar. Pahalanya kemana? Ya balik ke saya. Kalau kita berpikir hanya seperti itu. Artinya kalau kita berpikir memberikan santunan ini semata-mata untuk mendapatkan pahala saja, sementara di 11 bulan lainnya kita tidak memikirkan hidup anak yatim itu, berarti kita egois. Kalau kita egois, memikirkan diri sendiri, maknanya jangan-jangan ini yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa selepas menjalankan bulan suci Ramadan, selepas melewati bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita ngumpulin pahala, ngumpulin pahala, ngumpulin pahala. Mumpung bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, apalagi kalau kita santunannya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, nyumbang 100, sedekah 100.000, mendapatkan pahala 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, hitungannya silahkan kita hitung sendiri, berarti kita egois. Jangan-jangan karena kita egois itulah maka kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Karena kita belum bertakwa, maka persoalan hidup kita masih banyak. Karena kita belum menjadi orang yang bertakwa, maka hidup kita belum tenang, belum bahagia. Materi kita, rezeki kita belum melimpah ruah. Jangan-jangan seperti itu. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Maafkan saya kalau terlalu menusuk ke dalam hati kita masing-masing. Nggak ada niatan untuk menyakiti, tidak ada niatan untuk menzolimi. Saya hanya ingin mempersiapkan, yuk Ramadan tahun berikutnya kita benar-benar menjalankan bulan suci itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sih, mestinya materi ini dilakukan seminggu sebelum Ramadan ya Mbak. Tapi nggak apa-apa lah, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena saya juga sama dengan Bapak Ibu juga. Ramadan itu penuh, ya saya nggak ngisi acara apa-apa gitu. Cuma ingin merenung aja, ingin mendapatkan sesuatu. Nah ini saya bagikan. Jadi materi ini nanti kita ulang lagi di tahun depan, seminggu sebelum bulan suci Ramadan. Nggak apa-apa, ini sebagai pengingat. Ya. Paling tidak 11 bulan ke sana, bagaimana kita menjalankan apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan bulan puasa itu, bulan Ramadan itu adalah bulan training. Kita di training, kita dilatih untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kita diajarkan untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita dilatih untuk menjauhi dosa dan maksiat. Itu bulan suci Ramadan. Kita digembleng selama 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya,
pasca training, pasca Ramadan, apakah dijalankan hasilnya? Benar nggak bahwa bulan suci Ramadan itu bulan puasa, penghapus dosa, kita diajarkan bertobat, kita diajarkan untuk ibadah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sedekah sebanyak mungkin, sholat malam semaksimal mungkin, gitu kan? Kita diajarkan untuk berempati dengan fakir miskin. Apakah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga ini lalu kemudian kita terapkan hasilnya setelah bulan suci Ramadan? Kita praktekkan hasilnya di 11 bulan berikutnya. Apakah hasil training ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari selama 11 bulan berikutnya? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Saya berkecimpung di bidang HRD puluhan tahun. Salah satu bidang yang saya tangani selama bertahun-tahun itu adalah bidang training, ngajar, filosofi training, ya. Sesuatu yang terkait dengan pelatihan. Pengalaman saya mengatakan, kalau kita mengikuti satu training, ada filosofi training, secara umum ya, secara umum, ini secara umum bukan secara spesifik, secara khusus. Kalau diberikan materi 100% oleh trainernya, maka yang akan nyantol di pikiran kita itu paling banyak 50%. Yang nyantol paling banyak 50%. Dari 50% yang nyantol itu, yang dilaksanakan itu paling banyak 10%. Disampaikan, dipahami, dijalankan. 100% materi disampaikan, yang nempel di pikiran kita cuma 50%, yang dijalankan itu 10%. Itu filosofi training secara umum. Jangan-jangan Ramadan dikatakan sebagai bulan training juga seperti itu. Kita 100% beribadah, 100% melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, ya. Tapi yang nangkep, yang nyantol di kita cuma 50%. Yang kita praktekkan di 11 bulan yang lainnya itu ternyata cuma 10%. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena kita tidak termasuk golongan orang yang bertakwa, maka hidup kita belum nyaman, hidup kita belum bahagia, hidup kita belum tentram. Ya, masih punya amanah, masih punya utang kemana-mana, rezeki yang dalam bentuk materi juga masih belum berlimpah dan sebagainya. Jangan-jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Hanya kita dan Allah yang tahu. Hanya diri kita masing-masing yang tahu. Nah, berikutnya. Sama juga nih. Bulan suci Ramadan. Itu kita beribadah, wajar ibadah. Bahkan ada yang orang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Lalu apa? Tidur sepanjang hari. Enggak begitu juga, keles. Dikatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ia lebih baik tidur daripada kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Daripada kita melakukan sesuatu yang mengurangi pahala puasa. Mendingan tidur, itu maksudnya bahwa tidurnya orang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah. Tidak berarti bahwa seharian tidur, habis sahur, subuh tidur, bangun-bangun maghrib. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini kadang-kadang ya kita orang awam, saya juga orang awam. Kadang-kadang menerjemahkan sesuatu itu ya seperti itu. Tapi tidak, mari makanya kita sama-sama belajar, sama-sama hadiri majelis-majelis ilmu seperti itu supaya pemahaman kita, wawasan kita, ilmu kita semakin lama semakin bertambah. Nah, kita rajin mengejar ibadah. Kita rajin mengejar pahala. Berapa lama tahan? Sering dikatakan bahwa puasa Ramadan awalnya 1, 2, 3, 4 hari masjid penuh, musola penuh, langgar penuh. Mendekati akhir bulan, mendekati 10 hari terakhir, makin maju. Maksudnya apa? Softnya makin maju. Cuma 1 soft, 2 soft, 3 soft, 4 soft, 5 soft. Ini yang terjadi berulang-ulang setiap tahun, puluhan tahun. Saya pun juga ngalami yang seperti itu. Nah, kalau kita beribadah itu hanya
sekedar mencari pahala, berburu pahala, berarti ibadah kita itu masih ibadah yang sifatnya transaksional. Saya mau sholat taraweh karena pahalanya sekian kali lipat. Saya mau sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya sekian kali lipat. Setelah itu, sholat malamnya di luar bulan Ramadan dijalankan apa enggak? Setelah itu, sedekahnya di luar bulan Ramadan dijalankan apa tidak? Setelah itu, santunan terhadap fakir miskinnya dijalankan atau tidak? Ketika kita bulan suci Ramadan, kita memberikan makanan bagi yang berpuasa. Kenapa? Memberikan makanan bagi yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti dirinya sendiri dan tidak mengurangi pahalanya juga. Itu luar biasa. Selesai Ramadan kita masih ngasih makan orang lain nggak? Kalau ibadah kita itu hanya sekedar mengejar pahala, berarti ibadah kita itu hanya transaksional. Transaksional itu hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, karena yang dapat pahalanya adalah diri kita sendiri. Kalau ibadah kita itu transaksional, maksudnya adalah untung rugi, maksudnya beribadah karena ada surga dan neraka, maka itu tidak akan memancarkan cahaya kebaikan yang keluar. Sehingga itu hanya menjadi ciri kesalehan pribadi saja. Pak, boleh tidak kalau itu saya tulis di medsos, Alhamdulillah hari ini sudah taraweh 11 rakaat. Taraweh dan witir maksudnya. Alhamdulillah hari ini 20 taraweh dan 3 witir. Alhamdulillah sudah sampai juz ke-29. Boleh saja. Kalau tujuannya untuk siar, memacu orang lain untuk mengikuti jejak kita. Tetapi kalau itu ditujukan hanya untuk memamerkan tanda petik kesalehan kita, subhanallah, jangan sampai pahala ibadahnya itu malah rontok gugur gara-gara kita riya yang seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kalau tujuannya adalah untuk, ayo kita sama-sama berlomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ayo kita kejar di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir untuk kita lakukan ibadah semaksimal mungkin, monggo, silahkan. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, lalu kemudian mendapatkan cibiran dari orang lain, ada dua yang terjadi. Yang mencibir juga nggak dapat pahala, mungkin dapat dosa. Kedua, kita juga mungkin sakit hati. Habis sakit hati, kita nanti ngebalas, nge-reply lagi, komen kepada yang dia. Ujung-ujungnya apa? Berdebat di media sosial, pahalanya nggak dapat, sakit hati ya. Kemudian yang terjadi apa? Ya ibadah kita menjadi tidak ada nilai pahalanya, tidak ada nilai kebaikannya. Bisa jadi seperti itu, ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kalau ibadah kita itu hanya transaksional, itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kesalehan diri sendiri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang ada di dalam lingkungan diri kita masing-masing. Apa itu? Kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, kemudian apalagi sedekahnya tidak akan pernah kurang dari ratusan juta setiap bulan misalnya. Tetapi kita permisif dengan segala kemungkaran, kejahatan, kejoliman yang terjadi. Buat apa kita melakukan ibadah itu kalau tidak memancarkan nilai kebaikan bagi orang lain? Yang dimaksud dengan permisif apa? Ada kezoliman, diam saja. Ada kemungkaran, diam saja. Ya, ada kemaksiatan, diam saja. Misalnya apa? Riba merajalela, judi di mana-mana, zina menjadi trademark, korupsi di mana-mana. Nggak apa-apa, biarin aja, kita tidak bersuara. Kenapa? Karena itu bukan menyangkut diri saya. Yang penting bukan saya, yang penting saya ibadah kepada Allah. Itu berarti masih transaksional, masih mementingkan diri kita sendiri. Padahal Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk saling bahu-membahu, fastabiqul khairat. Ayo, paling tidak kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita suarakan dengan kezaliman? Dengan kemaksiatan, ada judi, ada zina, ada merebak di mana-mana, ada riba, macam-macam. Ada kelakuan, jangan-jangan anak-anak kita juga ikut TikTok yang dan sebagainya, anak perempuan atau perempuan, masya Allah, yang bahasa Jawa itu egal-egal, nari-nari dilihat oleh orang banyak,
dan itu menimbulkan syahwat, apakah kita akan diam seperti itu terus? Kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ibadah kita betul di bulan Ramadan itu pasti akan menemukan rasa apa? Rasa kepedulian kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada agama kita. Kalau tidak, jangan-jangan masih transaksional. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. 30 menit sebelum buka bersama, sebelum azan maghrib, dan sebelum subuh pada saat sahur. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, sangat baik untuk berdoa. Kemungkinan untuk dikabulkannya itu 100%, mungkin 1000%. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di negara kita? Bukankah 30 menit sebelum acara berbuka, 30 menit setelah sahur mendekati subuh, televisi kita menayangkan apa? Alhamdulillah saya sudah hampir 5 tahun nggak pernah nonton TV. Tidak berarti saya ini sombong, sok enggak gitu. Tapi saya melihat bahwa makin ke sini itu acara di TV itu makin tidak memberikan pendidikan yang baik untuk kita, terutama anak-anak kita. Insya Allah kalau untuk kita yang dewasa punya kemampuan memfilter informasi, mungkin bisa aman lah. Tapi buat anak-anak kita, saya lihat TV itu hanya untuk nonton berita. Gitu. Paling banter juga TV One saja, gitu. Nonton berita. Sisanya saya nggak pernah. Mari kita lihat, ada acara lawak yang nggak jelas, hahaha, hihi, saling meledek, macam-macam. Pada saat apa? 30 menit sebelum buka puasa dan 30 menit sebelum azan subuh. Apakah itu bermanfaat bagi kita? Apakah itu memberikan manfaat, ada kemaslahatan untuk kita? Padahal itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jangan-jangan ada satu konspirasi yang memang dibuat oleh orang lain supaya Islam tidak berkembang dan kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah berdoa di waktu-waktu itu, waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, kita lewatkan, maka hidup kita selamanya ya seperti ini terus. Nggak ada perbaikan, tidak ada perkembangan menjadi lebih baik lagi. Nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sepertiga malam terakhir harusnya diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang hanya bertujuan kepada Allah. Tapi mari kita lihat, silakan buka televisinya tahun depan ya, Ramadan tahun depan gitu. Apa yang terjadi di sana? Acara lawakan nggak jelas mulai jam 3, setengah 4 dan seterusnya. Sahur kita ditemani dengan acara yang nggak jelas yang seperti itu. Manfaatnya ada. Bagi saya mohon maaf itu nggak ada manfaatnya. Emang ada, ceramahnya ada, tapi basa-basi ceramahnya, terus terang aja. Paling cuma 5 menit, 7 menit. Habis itu cekakakan lagi, cobakan lagi, macam-macamnya. Apa yang mau didapatkan kita dengan cara seperti itu? Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimahullah. Ini paling seru. Ini paling seru. Urusan baju dan kue lebaran. Urusan baju dan kue lebaran. Ini adalah fenomena yang paling heboh bertahun-tahun, puluhan tahun. Belum saja Ramadan tiba, itu orang sudah ribut mikirin baju lebaran. Belum juga Ramadan itu masuk, orang sudah ribut bikin kuenya di mana. Belum Ramadan itu masuk, kita jalankan ibadah di bulan puasanya itu tukang kue sudah overload. Yang mesen, udah nggak sanggup lagi. Jangan coba-coba pesan kue 15 hari atau 10 hari sebelum lebaran, nggak bakal diladenin. Nggak bakal diladenin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Jauh sebelum puasa dimulai, orang udah sibuk ngurusin baju baru. Kenapa saya tahu begitu? Kantor saya itu di Plaza Indonesia, tiap hari kalau saya ke kantor itu ngelewatin pasar Tanah Abang. Ngelewatin pasar Tasik, ada pasar Tasik di dekat Tanah Abang situ. Itu sebelum Ramadan masuk, saya bisa melihat kargo, paket yang isinya Masya Allah bertonton itu, truk itu jejer, truk fuso itu jejer di mana-mana. Ngapain? Ngirim baju ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
ngirim pakaian-pakaian ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Jejer itu. Siapa? Truk-truk yang luar biasa. Tujuannya apa? Mempersiapkan untuk Lebaran. Ramadan aja belum datang, kita udah sibuk dengan baju baru. Orang-orang yang toko-toko kue, yang penjual-penjual pembuat kue udah sibuk menerima orderan. Pas hari H tanggal 1 Ramadan tutup, nggak bisa pesan lagi, sudah overload dengan pesanan. Bapak, Ibu, hadirin teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Boleh tidak pakai baju baru? Boleh. Boleh tidak menyiapkan kue Lebaran? Boleh. Nggak ada yang melarang. Tetapi kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang menghilangkan hakikat puasa, itu yang nggak boleh. Kita fokusnya dengan baju barunya, bukan dengan Ramadannya. Kita fokusnya dengan apa? Dengan kuenya, bukan dengan Ramadannya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau kita menyiapkan kue, baju untuk merayakan ya, Hari Idul Fitri, sangat boleh. Kenapa? Rasulullah juga mengatakan, menganjurkan. Rasulullah itu menganjurkan pada saat kita di bulan suci, pada saat kita di hari Idul Fitri, pakailah pakaian yang terbaik yang kamu punya. Gunakan pakaian yang terbaik yang kamu punya. Nggak disuruh beli baju baru, nggak disuruh beli baju baru. Pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Lalu bergembiralah kalian di hari raya Lebaran itu. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan kue-kue, dengan makanan-makanan. Yes, silahkan, nggak ada larangan. Bahkan itu dianjurkan. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah hari raya kita, hari Lebaran kita. Kita bergembira. Bergembira kenapa? Karena bergembira kita sudah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Silahkan bergembira. Cuman kita kan kadang-kadang kebalik, puasanya kagak, gembiranya iya. Puasanya bolong-bolong, puasanya puasa gendang atau puasa gendang. Nah, puasa gendang itu tanggal 1 sama tanggal 29. Tengah-tengahnya bolong, itu gendang begitu kan. Kalau kendang itu begitu. Kalau kendang orang Sunda itu ada kulit kiri, ada kulit kanan. Di sini puasa di awal-awal Ramadan, di sini puasa di akhir Ramadan, tengahnya kosong. Tarawehnya kagak. Puasanya bolong-bolong, sedekahnya enggak, malah antri paling depan dapatkan zakat fitrah, tapi giliran Lebaran paling ribut. Itulah kita. Itulah kita. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh merayakan, silahkan rayakan Lebaran itu. Itu adalah hari apa? Hari kemenangan. Siapa yang menang? Ya mereka yang berpuasa. Yang nggak berpuasa ikut-ikut menang juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, yang lebih boleh saya katakan lebih sadis nggak ya? 10 hari terakhir sibuk belanja sampai nggak puasa. Nih, saya ini biar kebaca kalimatnya ya. 10 hari terakhir sibuk belanja sampai tidak puasa. Ayo, begitu apa enggak kita? Ya, begitu apa enggak? Menyiapkan untuk Lebaran. Belum ngecat rumah, belum begini, belum begitu, ya. Mall dan pusat perbelanjaan penuh sesak, apalagi kalau kondisi normal. Bapak Ibu, dalam kondisi COVID seperti ini saja, kemarin ada berita yang heboh, Tanah Abang itu Masya Allah berdesak-desakan. Apalagi tidak boleh mudik, orang ngumpulnya belanja. Boleh nggak belanja? Boleh. Nggak ada yang melarang, ya. Yang nggak ada yang melarang, boleh. Demi apa? Demi merayakan hari kemenangan, demi merayakan hari raya milik umat Islam setelah ibadah selama 1 bulan penuh. Silahkan diberikan kesempatan seperti itu. Tetapi kalau kita bela-belain belanja, sibuk dan tidak puasa gara-gara kita sibuk dengan belanja itu benar apa enggak? Itu benar apa enggak? Yang wajib kita tinggalkan dengan sadar kita meninggalkan puasa, gitu kan? Tetapi apa? Puasa wajibnya malah ketinggalan. Malah ketinggalan. Apalagi kalau misalnya dalam rangka menyambut Idul Fitri, hari raya umat Islam, lalu bela-belain pinjam duit. Bela-belain ngutang supaya bisa beli baju baru, beli daging, beli ketupat, beli opor ayam, beli sambal goreng kentang misalnya gitu.
beli kue nastar, beli macam-macam seperti itu. Ngutang. Udah gitu ngutangnya kemana? Ke pinjol. Masya Allah, subhanallah. Ini yang terjadi di kita. Selesai lebaran bingung bayar utangnya, udah gitu utangnya ke pinjol pula, pinjaman online maksudnya ya. Yang jelas-jelas ribanya di Uber-Uber. Hanya untuk bisa beli baju lebaran. Hanya untuk bisa beli kue lebaran. Hanya untuk bisa beli ketupat, daging, opor, dan sebagainya. Bela-belain seperti itu, apakah itu benar? Jangan-jangan kalau kita masih melakukan yang seperti itu berarti kita masih belum bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, bisa jadi kita masih belum menjadi orang-orang yang bahagia, yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena belum bertakwa. Gitu kan. Nah, waduh, sudah jam 7:34 nih. Tanggung Mbak Ani ya, tanggung. Cuman 2 poin lagi saja. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tanggung 2 poin lagi. Mumpung lagi anget nih, ya. Karena habis ini kita akan masuk ke kajian biasa lagi. Ini yang terakhir dari fakta yang saya ingin sampaikan. Silakan dilihat dulu. Betulkah kita sedih meninggalkan Ramadan? Saya sih cuma mau nanya sejujurnya aja. Ini saking semangatnya mesti minum berulang-ulang. Betulkah kita sedih meninggalkan bulan suci Ramadan? Ayo, ngaku. Kok ngakunya gimana, Pak? Nih, contoh. Ketika kita, meninggalkan Ramadan, kita besok mau lebaran, gitu ya. Ramadan, ada kalimat-kalimatnya. Saya ambil beberapa kalimat yang menurut saya sangat menarik. Ramadan telah berlalu, namun kerinduan kepadanya tidak juga hilang. Ya Rob, pertemukanlah kami kembali dengannya pada kesempatan berikutnya. Ada. Habis itu apa? Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Tuh kan banyak tuh, sedih Pak, tahu-tahu udah sedih banget, tahu-tahu udah takbiran aja dah. Bagus, sedih banget Pak, bagus. Tapi nanti mari kita lihat. Ada lagi yang mengatakan kalimatnya bagus banget, puitis banget. Ya. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes tatkala berpisah dengan Ramadan, sedang ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Puitis banget. Habis itu dilanjutkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, tertanda Farid dan keluarga. Ada yang bikin sendiri, ada yang cuma copas gitu, ada yang cuma forward, ya whatever, silakan aja. Pertanyaan saya, betulkah kita sedih meninggalkan bulan suci Ramadan? Patokannya di mana? Patokannya biasanya tanggal 29 Ramadan, Maghrib, itu Departemen Agama atau Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Melakukan sidang isbat tujuannya untuk menentukan apakah Ramadan tahun ini 29 hari atau 30 hari digenapkan. Ya, melihat hilal atau dengan ru'yah. Hilal itu adalah kalau misalnya terlihat, syarat-syaratnya ada yang mengatakan di atas 2 derajat, itu berarti sudah kelihatan hilalnya, kemudian lebarannya besok. Berarti puasanya itu cuma 29 hari. Hari ke-30 itu sudah, bukan hari ke-30, besoknya itu sudah 1 Syawal. Tapi ketika hilalnya tidak kelihatan, maka yang terjadi puasanya kita genapkan 30 hari, lalu kemudian kita lebaran pada 1 Syawal. Pada saat misalnya Kementerian Agama mengatakan bahwa hasil sidang isbat hari ini, hasil peneropongan melihat hilal di 28 provinsi, 28 titik di seluruh Indonesia, ternyata hilal tidak kelihatan, maka puasa kita digenapkan 30 hari dan Ramadan 1 Syawal itu adalah lusa. Ya. Kalau kita melihat atau kita mendengar pengumuman itu, muncul nggak perasaan dalam hati, ya ternyata lebaran bukan besok, ternyata lebarannya lusa. Ada pikiran begitu nggak?
Ada kalimat begitu nggak? Ya, ternyata puasanya besok masih 1 hari lagi. Ternyata puasanya digenapkan 30 hari, lalu lebarannya lusa. Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita tidak benar-benar sedih meninggalkan Ramadan. Lawang masih ngarepin lebaran besok. Ini kenapa sih Departemen Agama menentukan lebarannya bukannya besok tapi lusa? Ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong begini, kalau memang begitu nggak usah diumumin malam ini, besok malam aja ngumuminnya, karena lebarannya nggak jadi besok, lebarannya jadinya lusa. Ada nggak? Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, apakah iya? Apakah iya kita itu sedih meninggalkan Ramadan? Jangan-jangan apa? Yang kita uber-uber itu Ramadannya. Ya Allah, kalau bisa Ramadan itu hari ini, kalau bisa Ramadan itu besok, jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, ini adalah fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Ini adalah kejadian-kejadian nyata yang ada di sekeliling kita. Kalau sekian banyak fakta ini masih terjadi dengan diri kita, masih kita lakukan oleh diri kita, jangan-jangan inilah penyebabnya kita keluar puluhan tahun, berpuluh-puluh kali ikut Ramadan, kita masih belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belum termasuk orang bertakwa, maka salah kita juga. Salah kita juga kalau hidup kita masih belum bahagia. Kalau hidup kita itu masih belum nyaman. Kalau hidup kita itu masih penuh dengan berbagai persoalan yang tidak pernah selesai. Jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, barangkali jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jangan-jangan puluhan tahun kita berpuasa cuman ini yang kita dapatkan. Jangan-jangan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita 11 bulan setelahnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mohon maaf. Ini acaranya 12 sampai 7:41 ya. Dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang tersinggung atau marah dan sebagainya. Tidak ada niatan saya untuk menyakiti siapapun. Tidak ada niatan saya untuk membuat orang lain terluka. Niatan saya itu hanya sekedar berbagi. Yuk, saya juga merenungkan kenapa hidup saya masih begini-begini aja. Jangan-jangan Ramadan saya memang masih belum sempurna, masih belum menjadikan diri saya sebagai orang yang bertakwa ya. Silakan Mbak Ani. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya, tema Ramadanku Ramadanmu. Ini saya sempat bertanya dengan Pak Farid dan teman-teman juga ada ya, kok temanya Ramadan Mbak, kan sudah lewat gitu ya. Dan ternyata Pak Farid ini keluar dari gua Ramadan membawa perenungan yang dahsyat dan makjub buat kita semua ya, tersentil semuanya ya. Silakan Bapak Ibu bisa tolong dituliskan di kolom chat Zoom ataupun di Facebook, apa sih insight, apa sih hal terbaik yang makjub yang didapatkan dari sesi hari ini ya, Masya Allah. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Farid ya, pasti semuanya, saya sendiri deh yang utama, saya sendiri ini ngerasa banget, kesentil banget ya, kalau selama ini kan juga sering yang jadi panitia acara Ramadan gitu ya. Qadarullah, alhamdulillah, memang kita disuruh virtual nih merenung ya, kembali lagi seperti itu. Jadi insya Allah nih sangat baik sekali Pak Farid membuat kita menyadari kembali untuk bisa senantiasa semakin memperbaiki diri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan meskipun kita sudah lewat Ramadannya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang akan kita bawa untuk persiapan di tahun depan ya.
Dan ya seperti yang sampaikan Pak Farid, berarti tahun depan kudu wajib nih Pak ya, sebelum Ramadan kita refresh lagi tentang ini, supaya benar-benar di bulan Ramadan kita bisa maksimalkan yang terbaik. Dan ya Bapak Ibu semuanya, kita doakan bersama nih ya Pak Farid, keluarga, maupun guru-guru kita, Ustadz Nasrullah, dan banyak guru lainnya, Ustadz-Ustadz ulama-ulama di seluruh Indonesia yang senantiasa mengingatkan kita, mengajak kita dalam kebaikan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, ya, dan juga selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Maka Pak Farid ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk ya ke saya, ya. Tapi seperti biasa ya karena waktu juga ya, jadi kita akan tampung pertanyaannya dan akan dijawab di sesi minggu depan. Jadi minggu depan Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung ya, jangan lupa untuk ikutin lagi. Dan juga kalau memang acara ini bagus, yuk diajak lagi keluarga kita, mudah-mudahan semakin bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit update beberapa hal. Ada upcoming training dan juga ada new programnya Pak Farid ya yang akan kita sharekan, dan ini akan sangat bagus buat orang-orang sekitar kita. Tapi sebelumnya kita ya, jadi Bapak Ibu, esok hari ya seperti kita ketahui di bulan Ramadan kemarin kita sudah mengikuti sesi bersama Bapak Arif Bar ya. Pak Arif Bar ini adalah Ketua Yayasan Magnet Rezeki, tapi beliau juga Master Trainer dari Seminar Spiritual Abundance. Nah, ini alhamdulillah masih terbuka kesempatan. Esok hari kita sudah akan mulai seminarnya sehari penuh ya, dari jam 10 sampai 17 atau 10 sampai 5 sore, dan akan terbagi dalam 3 sesi. Di sini Bapak Ibu semuanya, untuk yang daftar sendiri ya, ini biayanya sangat terjangkau ya, hanya 200.000 saja ya. Kalau online tentunya menjadi lebih terjangkau, dan kalau berdua ya cukup 300.000. Jadi per orangnya hanya 150.000. Jadi yang mau kita perkuat lagi nih setelah Ramadan ini, perkuat lagi menjaga semangat kita, spiritualitas kita, dan juga untuk supaya bagaimana kita meningkatkan diri menjadi mental juara ya, menginstal softwarenya. Nah, maka silakan yang mau mendaftar, masih terbuka kesempatan sampai dengan malam ini ya. Langsung saja WA di 0812 1139 1230. Dan seperti saya sampaikan, ada program baru dari Pak Farid. Ini adalah program yang lebih umum Bapak Ibu ya. Kalau ini kan temanya benar-benar spiritual. Tapi ada beberapa yang sering masuk nih konsultasi ke saya, Mbak Anggi, gimana ya menarik suami saya, anak saya gitu ya, untuk misalnya ke ilmu MR atau ke kajian-kajian spiritual seperti ini, nggak mudah gitu ya, karena masih terbawa duniawinya gitu. Nah, saya dan Pak Farid, alhamdulillah Pak Farid di sini juga bersedia untuk kami membuat lagi acara baru ya, tema baru. Ini acara sebulan sekali, dan ini lebih ke umum ya. Jadi di sini kita akan mengajak orang-orang di sekitar kita nih, silahkan ya, yang dalam misalnya bekerja atau berusaha ya, yang selama ini banyak persoalan ya, ini silahkan Bapak Ibu di sini juga ya, silahkan, karena ini terbatas hanya di Zoominar. Yang mau ikut ya, kita akan ada acara free sebulan sekali ya, sebulan sekali, tentang personality challenge series. Jadi bagaimana, yuk mau nggak kita merubah mindset kita ya, merubah cara berpikir kita menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang lebih baik. Nah, bagus nih untuk yang sebelumnya berusaha mengajak keluarga, sahabatnya, temannya, tapi tidak kena nih kalau untuk masuk ke kajian spiritual. Oleh karena itu silakan diajak ke kajian yang dengan tema umum ini. Dan ini akan kita mulai series pertamanya ya di minggu depan ya.
Sabtu jam 4 sampai 5 sore. Jadi kalau yang bekerja Sabtu paginya ini insya Allah masih bisa mengikuti jam 4 dan 5 sore. Pak Farid mungkin bisa di-sharekan apa sih ini, kenapa penting untuk ikut ini dan apa yang bisa kita dapatkan, Pak Farid? Silahkan. Baik, Mbak Anggi, terima kasih. Jadi acara ini adalah membahas yang lebih umum ya. Bahas lebih umum dan alhamdulillah karena saya berkecimpung di bidang HRD di perusahaan berpuluh-puluh tahun, itu kalau kita berbicara orang-orang yang pekerja siapapun itu pada level manapun, sering nggak mereka merasa stres dalam pekerjaan, gitu kan? Kemudian punya anak buah jadi bos nih, tapi anak buahnya nggak bisa diatur, atau sering dimarahin bos kalau jadi bawahan, atau kerjaan nggak habis-habis gitu ya, nggak pernah promosi dan sebagainya. Nah, ayo kita belajar bersama-sama, lebih kepada sharing session sebetulnya, artinya tidak diajarin kayak training. Ini bukan belajar training leadership, basic management, supervisor development, communication, tidak. Seperti biasa, bahwa apa yang kita bahas ini adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak terfikirkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja sehari-hari. Kenapa sih bertahun-tahun saya kok nggak bisa promosi? Kenapa naik gaji saya cuma segini-gini aja? Kenapa kok tidak bisa seperti orang lain ya seperti itu? Jadi ini bukan training yang formal, yang serius, bukan sesuatu yang ilmu level-level tinggi, enggak. Kita bahas hal-hal yang sehari-hari. Seperti halnya kajian Saturday Morning Talk itu, kita juga membahas hal-hal sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi banyak tidak diingat oleh orang, banyak dilupakan oleh orang. Ya, itu gambarannya, Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid. Jadi teman-teman seperti biasa ya, kita sudah tahu kan khas pendalaman materi Pak Farid itu dimulai dari hal yang basic kita rasakan sehari-hari, tapi kita seringkali nggak ingat kalau itu ternyata akan mempengaruhi pada keberkahan hidup kita, ya rezeki kita dan sebagainya. Jadi di sini ini minggu depan ya, Bapak Ibu ya, baru Sabtu minggu depan, bukan Sabtu sore ini ya. Jadi sabar, Sabtu minggu depan. Dan yang mau ikut langsung saja WA ke 0812 1139 1230 ya, karena khawatir di Zoom ini nanti keburu ke end saya nggak ke save ya. Jadi silakan di WA ke saya untuk nanti saya masukkan ke grup khusus. Jadi kita setiap memulai akan saya share linknya hanya di grup tersebut. Dan tentu ini sangat bagus sekali untuk yang selama ini masih juga punya kebiasaan-kebiasaan yang belum positif ya. Kita kalau di ilmu spiritual kan sudah didobrak ya, gimana untuk taat kepada Allah, tapi seringkali nih mental block, habit ya, itu tuh mencengkram kita ya, nggak mudah untuk berubah. Nah, di sini kita sama-sama mau mengajak untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu wasilah kebaikan kita untuk semakin meluaskan khususnya ke teman-teman kita yang masih belum tersentuh untuk kekajian spiritual ya. Silahkan mohon izin Bapak Ibu semuanya mungkin bisa bantu sharekan agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan ya itulah akhir dari sesi hari ini ya. Mohon izin, mohon maaf ya, kajiannya hampir 2 jam, nggak apa-apa ya, kita melepas kangen dengan Pak Farid sebulan ya, beliau masuk goa, jadi nggak apa-apa ya kali ini sesi pertama sampai 2 jam gitu kan. Dan juga yang mau mengikuti terus, mau masuk grup WA-nya agar terus up to date, langsung juga WA saja ke 0812 1139 1230. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan majelis ilmu ini senantiasa diberkahi Allah dan kita semua diistiqomahkan untuk semakin memperbaiki diri dan semakin mendekat kepadanya. Jadi sebelum menutup seperti biasa Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya, maka kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Mbak Anggi. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucapkan syukur pada Allah karena acara kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga menjadi nilai ibadah bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, di penghujung acara ini aku panjatkan pinta kepadamu, ya Allah. Aku panjatkan permohonan kepadamu, ya Allah. Ampunilah orang-orang yang baik ini dari segala dosa dan kesalahan. Lindungilah orang-orang baik ini dari segala bencana, musibah, dan malapetaka yang mungkin terjadi setiap saat. Ya Allah, jagalah orang-orang baik ini dari segala potensi maksiat, kekeliruan, baik yang datang saat ini maupun yang akan datang kemudian. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati hamba-Mu, damaikanlah hatiku, damaikanlah hati saudara-saudaraku ini, ya Allah, sehingga kami mampu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Muliakanlah dan bahagiakan saudara-saudaraku ini, ya Allah. Jadikanlah mereka pribadi yang selalu semangat. Jadikan mereka pribadi yang selalu optimis, yang senantiasa bersyukur serta bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Razzaq, aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami keberkahan-Mu. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, rezekimu yang melimpah, berkah, halal, serta anak-anak yang soleh dan solehah. Tatalah hidup kami untuk menjadi lebih baik dan kokohkanlah hati kami untuk tetap dalam keimanan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah pasangan-pasangan kami di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, serta ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Cintailah kami, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu, ya Allah. Lunaskanlah amanah-amanah kami dan berikan kami kekuatan menapaki waktu yang akan semakin menantang. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Perkenankanlah doaku ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah yang mungkin saja terjadi. Sekali lagi tidak ada niatan disengaja untuk menyakiti siapapun, tetapi itu semata-mata karena kelemahan saya sebagai makhluk yang Allah ini. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Farid Auladi yang senantiasa berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita, mengingatkan kembali kita ya. Dan mudah-mudahan ini bukti sayang Allah ya, kita masih senantiasa dilapangkan hadir di majelis ilmu untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan para guru kita, Pak Farid, Ustadz Nasrullah, Pak Aritbar ya, Bunda Mice yang sudah pernah mengisi di sini juga senantiasa dalam perlindungan Allah dan semakin dimuliakan, dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu semuanya, silahkan di-on-kan kamera videonya karena kita akan foto bersama ya. Foto bersama ini mohon izin bukan berarti bagaimana ya, tapi ini kadang-kadang saya review, oh ibu ini ya, namanya banyak ya, saya kadang-kadang nggak hafal, jadi kalau ngelihat wajah kan jadi ingat ya, apa yang biasa tampil tuh kan ada Bu Reni, Bu Eni, Mbak Saidatin, Bu Nining, Bu Ani, Bu Miherna ya. Ini ada baru nih Bu Uha ya, Bu Aan udah baru kembali nongol lagi nih Bu Aan, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Coach Herwin terima kasih ya. Ada Pak Edin ya, saya mungkin baru lihat ya, selamat bergabung Pak Edi. Baik Pak Aris Gofar nih rajin juga, Bu Siti Mariam ya, luar biasa. Oke, seperti biasa kita di sini majelis ilmu ini kita tentunya mengharapkan yang utama adalah mengharapkan ridho dari Allah. Maka silahkan tangannya ditengadahkan seperti ini, ya.
Oke, mau ditunggu dulu, jangan tulis di kolom chat dulu biar nggak muncul. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditunggu nih, Masya Allah ya, ada berapa slide ini ya. Oke, Alhamdulillah tadi di Zoom meeting ini ya ada 100 poll nih ya. Mungkin insya Allah bisa kita tambahkan. Kemudian satu sama dan terhubung nih kalau di magnet rezeki, dan kita serahkan seluruhnya ya, hidup dan mati kita kepada Allah ya. Angka 1, 1, 2, 3. Ya, ditunggu sebentar ya. Bentar, ditunggu. Oke, baik. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih banyak ya atas kehadirannya, luar biasa pagi-pagi ya. Kalau weekend kan enaknya tarik selimut ya, apalagi setelah bulan puasa yang biasanya harus melek dari sahur ya, tapi ini bulan puasa sudah lewat, tapi setelah subuh masih semangat menjemput ilmu Allah ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kasiron. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini semakin menambah keberkahannya, mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapatkan ini, dan bisa semakin membahagiakan keluarga. Silakan saya sudah unmute ya. Kita bisa silakan yang mau kita bisa ucapkan doa kafaratul majelis bersama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You